Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mimbar Tube yang ciamik tentunya, karena kritis dan oposan. Pilkada serentak 2024 baru saja selesai digelar. Seluruh wilayah Indonesia melakukannya. Dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Sangihe Talaut. Semuanya melaksanakan pilkada serentak. 415 kabupaten kota, 415 kabupaten, 93 kota, dan 37 provinsi serentak dalam satu waktu. Dan ini menjadi sejarah, karena sebelumnya pilkada serentak masih bertahap. Dimulai tahun 2020, pilkada serentak pertama di beberapa wilayah di Indonesia, kemudian pilkada serentak jilid 2 di tahun 2022, dan sekarang 2024 semuanya dijadikan satu, ya, sehingga nantinya kepala daerah dilantiknya hampir berbarengan, ya. Dan ini juga kalau tidak ada gugatan ke Mahkamah Konstitusi terkait kecurangan ataupun hasil. Dan kita tahu gugatan di Mahkamah Konstitusi adalah terkait hasil. Dan seperti kita ketahui, di banyak tempat banyak calon yang jumlahnya cuma 2. Dan inilah pertarungan antara Kim Plus, ya, yang kemudian Kim Plus ini merupakan wajah dari Jokowi dan Prabowo, kemudian melawan PDIP, dalam hal ini Megawati Soekarno Putri. Dan setelah kita lihat hasil quick count dari berbagai lembaga survei, semua calon yang didukung oleh Jokowi, baik di tingkat kabupaten, kota, maupun provinsi, hampir semuanya menang. Kalau kita lihat dari beberapa quick count, terutama di beberapa wilayah yang dianggap strategis, terutama Pulau Jawa, Sumatera, dan juga Sulawesi, ya, beberapa tempat-tempat provinsi yang dianggap strategis dengan jumlah penduduk yang cukup signifikan, maka calon PDIP kalah semua. Bahkan di kandangnya sendiri, Jawa Tengah, ya, PDIP dikalahkan oleh calon dari Kim Plus, yakni Ahmad Lutfi Taji Yassin, yang langsung di-endorse Jokowi dan langsung juga di-endorse oleh Prabowo. Luar biasa, ya. Di Sumatera Utara yang bertarung adalah menantu dari Jokowi, Bobi Afif Nasution, juga unggul telak, ya, hampir di quick count lebih dari 60%. Kemudian PDIP hanya unggul di Bali, ya, di mana calon petahana Iwayan Koster itu kemudian unggul dari pasangan yang diusung oleh Kim Plus, ya, Mulia Pas, yang kemudian hanya mendapatkan sekitar 39%, ya, sedangkan calon dari PDIP yakni Iwayan Koster sebagai petahana itu mendapatkan 61% dari hasil quick count, ya. Dan ini menunjukkan bahwa PDIP hanya mampu mempertahankan dominasinya di Bali saja. Sedangkan di wilayah-wilayah yang menjadi selama ini menjadi kandang banteng, kemudian luntur seketika, ya, terutama Jawa Tengah, ya, yang sudah hampir 3 atau 4 periode selalu dipimpin oleh gubernur yang diusung oleh PDIP. Dan terkait Jakarta memang agak unik, ya. Jakarta calon yang diusung oleh PDIP unggul, ya, walaupun memang Jakarta ini menjadi barometer juga, ya, karena di situ ada kemudian dukungan dari Anies Baswedan, dukungan dari ormas-ormas Islam, ya, tokoh-tokoh seperti Habib Rizik, itu juga sangat menentukan. Dan Jakarta ini menjadi barometer yang cukup menarik, ya, karena kemudian berbeda dengan wilayah-wilayah lain yang kemudian siapapun yang mendapatkan suara terbanyak itu akan otomatis terpilih. Tapi khusus di Jakarta, dengan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta mengikuti Undang-Undang DKI, itu tetap, ya, calon gubernur daerah Jakarta itu harus mengantongi kemenangan di atas 50% plus 1, ya. Makanya jika kemudian tidak ada calon yang kemudian mendapatkan suara di atas 50%, maka kemudian harus dilakukan putaran kedua. Dan upaya itu sudah ada. Seperti yang dibocorkan, ya, lewat bocor alus politik Tempo beberapa yang lalu, dikatakan untuk memenangkan Ridwan Kamil dalam satu putaran itu sangat susah. Makanya kemudian ada upaya untuk menjadikan 2 putaran. Dan ini mulai terbukti, ya, dari hasil quick count memang menempatkan Pramono Rano-Karno di atas 50% lebih. Namun real count menunjukkan hal lain, ya. Posisi Rano-Karno unggul namun di angka 49%. Dan jika angka ini sampai nanti pengumuman dari KPU dan tetap di angka 49%,
kemungkinan besar Jakarta akan 2 putaran. Dan ini sangat menarik ya, karena begitu 2 putaran, Pramono Rano kemungkinan kalah. Dan ini menjadikan PDIP semakin terjepit. Dan ini luar biasa, artinya memang efek dari Kim Plus ya, yang kemudian menjadi koalisi besar yang dominan dari pusat sampai ke daerah, ini memang cukup efektif kemudian untuk kemudian memenangkan pertarungan. Ya, buktinya beberapa kandang banteng di kabupaten kota di Jawa Tengah itu tumbang ya, termasuk di tingkat provinsi gubernur ya, tumbang juga. Kemudian kalau kita lihat efek Jokowi ternyata cukup signifikan ya, tapi memang di beberapa tempat seperti Jakarta efek Anies Baswedan ternyata lebih tinggi dibandingkan Jokowi, karena berdasarkan data elektabilitas dan juga preferensi pemilih ya untuk kemudian memilih calon, ternyata faktor Anies Baswedan itu hampir 40% dibandingkan faktor Jokowi yang cuma 16%. Ya, namun kita lihat Ridwan Kamil yang didukung banyak tokoh ya, termasuk Prabowo ya sebagai ketua umum Partai Gerindra, kemudian juga ada Habib Rizik, itu juga cukup signifikan. Dan kita lihat akhirnya kekalahan PDIP di depan mata. Dan ini sebenarnya sejalan dengan ketika Pilpres 2024 yang lalu ya, ketika sebelum koalisi terbentuk, banyak pihak yang kemudian sebenarnya ingin membentuk koalisi besar tanpa PDIP ya, bahkan ya Anies pun tidak ada. Dan itu memang kita ketahui PDIP selama 2 periode memimpin ya, menjadi partai pemenang pemilu baik sebagai pileg maupun pilpres yakni 2014 dan 2019. Posisi PDIP yang dominan di pemerintahan dan juga DPR inilah yang kemudian membuat partai-partai lain juga agak kesal dengan PDIP, dan itu ada upaya yang kemudian membentuk koalisi besar tanpa PDIP, dan ini kemudian terwujud dengan kemudian terbentuknya Kim Plus setelah kemenangan Prabowo Gibran dan terbentuknya kabinet. Walaupun kemudian dari Kim Plus sendiri tidak semua partai kemudian menjatahkan jatah kursi menteri, seperti Nasdem yang kemudian tidak mengirimkan nama untuk menjadikan menteri. Mungkin Nasdem masih ingat bagaimana 2 menterinya yang juga sekjennya ya, Johnny Gerardet Menkominfo yang kemudian dicokok oleh Kejaksaan Agung, dan Menteri Syahrul Yassin Limpo yang dicokok oleh KPK terkait kasus korupsi. Dan kita ketahui Pak Prabowo sangat komitmen terkait penyelewengan korupsi. Walaupun kalau masih dilihat pengaruh Jokowi terhadap menteri-menteri yang bermasalah, itu juga masih ditempatkan di posisi-posisi yang sama dan strategis. Dan ini menjadikan ya PDIP menjadi partai yang terdegradasi, yang kemudian pertarungan ini akan semakin menarik ya, karena akan semakin menguatkan posisi dari Jokowi ya, apalagi dengan nanti Bobi ya terpilih ya sebagai Gubernur Sumatera Utara. Dan yang memang menjadi perhatian adalah terkait isu-isu, entah ini isu benar atau tidak, terkait rekaman ya, rekaman yang kemudian entahlah ini benar atau salah, tapi menjadi isu-isu politik yang cukup liar ya, rekaman yang menyebutkan bahwa ketika nanti Ahmad Lutfi terpilih menjadi Gubernur Jawa Tengah, setelah dilantik kemudian akan ditarik ke kabinet Prabowo Gibran ya, dan kemudian artinya nanti posisi Wakil Gubernur Taji Yassin Maimun akan kemudian naik menjadi gubernur, dan posisi Wakil Gubernur lowong. Siapa yang kemudian mengisi posisi Wakil Gubernur? Ya, inilah yang kemudian nama Kaisang disebut-sebut ya sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia yang tak adalah putra bungsu Jokowi. Ini cukup menarik ya. Dan tadi upaya reshuffle pun tentunya masih terbuka ya, apalagi menjelang 100 hari pemerintahan Prabowo Gibran yang nanti akan berlangsung di bulan Januari. Ya, bisa saja kemudian ada reshuffle cepat di 100 hari pertama atau 6 bulan pertama. Dan ini tentunya posisi Ahmad Lutfi yang sudah menjadi gubernur ya bisa ditarik, dan ini bisa menjadi sesuatu yang luar biasa. Artinya kekuasaan Jokowi terus berlanjut lewat dinastinya. Dan yang menjadi perhatian adalah bagaimana nasib PDIP ya setelah kekalahan yang berturut-turut ya. Walaupun di pileg PDIP masih unggul dibandingkan partai yang lain, namun kursinya sangat kehilangan banyak ya, dari 128 menjadi 110, hilang 18 kursi ya. Sedangkan Golkar naik signifikan sampai 22 kursi. Luar biasa. Artinya sangat menarik ya kalau kemudian kita lihat
apa yang akan terjadi ke depan. Dan tentunya ini sejalan ya dengan kemudian Pak Prabowo Subianto ingin membangun pemerintahan yang yang dinamis, yang kemudian tidak ada perbedaan antara pusat dan daerah ya, karena perbedaan koalisi dan lain sebagainya. Dan seperti ini akan terwujud, dan sebentar lagi barometer adalah tinggal Jakarta. Kalau Jakarta itu 2 putaran, bisa dipastikan PDIP akan tersingkir dari arena pertempuran melawan Jokowi ya. Tapi memang kalau kita lihat apakah PDIP akan sekuat ya ketika masa Orde Baru, ketika kemudian mendapatkan tekanan, kezoliman ya, ataupun 2 periode di masa SBY yang kemudian menjadikannya bangkit, atau seperti apa. Tapi kalau kita lihat Megawati yang sudah semakin sepuh ya, kemudian putra-putrinya yang semakin moderat ya, dan memilih lebih bergabung ke pemerintahan dibandingkan dengan menjadi oposisi ya. Kalau kita lihat PDIP dengan 2 wajah ya, yakni wajah yang dekat dengan pemerintahan yang ditampakkan lewat Puan Maharani sebagai ketua DPR ya, kemudian juga tokoh-tokoh yang lain yang dekat dengan Puan Maharani. Sedangkan wajah Megawati yang wajah oposisi itu ditampilkan lewat Hasto Kristianto ya, selaku Sekjen PDIP, atau Adian Apitupulu, Dedi Yefri Sitorus, dan juga Ahok ya, yang dengan komentar yang belak-belakan, yang seolah melawan ya Jokowi ya dengan kroni-kroninya. Dan kalau kita lihat inilah ya pertarungan aktor yang luar biasa. Namun sejatinya dengan sistem yang masih sama tidak akan ada perubahan yang signifikan ya, apalagi per 1 Januari 2025 jika tidak aral melintang dan kemudian kebijakan atau keputusan dari Prabowo Subianto, otomatis PPN akan naik menjadi 12%. Dan ini akan menjadi kado pahit di tahun baru 2025, yang juga bersamaan dengan program makan bergizi gratis yang akan dimulai dicanangkan per 2 Januari 2025. Demikian ya sekilas quick count dan jalannya Pilkada serentak 2024 yang penuh kejutan ya, karena kalau kita lihat banyak sekali calon-calon petahana yang kemudian juga tumbang ya, seperti Edi Rahmayadi, kemudian Isran Nur, Rudi Mastura, kemudian Sutar Miji di Kalimantan Barat, kemudian calon-calon petahana siapa lagi ya? Dan yang cukup mengejutkan adalah Banten ya. Banten ini akhirnya dinasti Ratu Atut Khosyah ya, atau dinasti Hasan Shahib itu akhirnya tumbang juga ya, melawan Kim Plus ya. Karena bagaimanapun ternyata Andra Soni yang kemudian diprediksi masih di bawah 50%, ternyata mampu sampai 57%. Artinya kekuatan dinasti Banten akhirnya bisa dikatakan tumbang juga. Namun kita masih ingat ya, beberapa hari menjelang pencoblosan itu suami dari Airin Rahmidiani itu Bagus Wardana itu ya, yang kemudian diperiksa kembali ya, dan memang sebelumnya kan sudah dipenjara terkait kasus dari kakaknya ya, Ratu Khosyah. Ini luar biasa. Demikian kita akan saksikan terakhir bagaimana kelanjutan dari ya perhitungan cepat ataupun perhitungan real count di Jakarta, apakah akan 1 putaran atau 2 putaran sesuai skenario Joko Widodo. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.